Baik juri, sebelum jauh masuk ke kasus saya rasa saya perlu memberikan kontekstualisasi terlebih dahulu tentang apa sih SIKK dan CLC itu. Oke, aku rasa di sisi kami, ya SIKK adalah sekolah pusat atau resmi dari pemerintah di Indonesia untuk memberikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak yang ada pekerja migran Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Lalu apa itu CLC? Aku rasa CLC adalah anak dari SIKK. Ya kan, mereka adalah di bawah naungan SIKK yang berada di ladang sawit yang ada di pedalaman di seluruh Sabah, dan kemudian pada akhirnya tempat belajar anak-anak yang nggak berada di wilayah kerja Kota Kinabalu tapi berada di luar Kota Kinabalu, misalnya di ladang-ladang sawit pada akhirnya juga. Lalu kedua, kita harus lihat kenapa mosi ini bisa muncul ke permukaan. Oke, aku rasa satu, karena adanya ketimpangan pendidikan antara CLC dan juga SIKK. Ya, tapi yang kedua, aku rasa mosi ini muncul juga karena banyaknya dampak negatif dari adanya CLC di ladang sawit pada akhirnya juga. Lalu mari kita lihat apa yang ada di status quo atau apa yang terjadi saat ini. Ya, kita lihat satu, anak-anak di SIKK itu lebih dapat materi yang baik dibanding anak-anak yang ada di ladang sawit yang serba seadanya. Artinya apa? Ya, anak-anak di SIKK itu lebih memiliki fasilitas yang lengkap, seperti mereka mempunyai perpustakaan untuk menjadi referensi belajar atau menjadi tempat literasi dan numerasi. Mereka punya lab komputer yang dimana mereka bisa peka terhadap dunia digital, teknologi dan lain sebagainya. Dan juga mereka punya guru yang berkompeten. Artian di sini adalah guru-guru yang memang sudah terjustifikasi dari Indonesia atau mempunyai bakat-bakat tertentu, sehingga pada akhirnya ya mereka juga bisa ikut lomba misalnya dari Puspresnas, karena ya guru-guru itu sudah mempunyai bakat dalam bidang dalam research ataupun dalam bahasa, dalam seni, dalam sains dan lain sebagainya pada akhirnya juga. Dan mereka juga punya ruang kelas yang nyaman. Artinya setiap ruang itu kelas itu mempunyai kipas, mempunyai meja, mempunyai tempat duduk yang nyaman misalnya pada akhirnya juga. Dan yang kedua, kita lihat juga di status quo kita, di mana strategi mendidik siswa itu berbeda-beda. Artinya ya, siswa SIKK itu cenderung lebih disiplin karena ya aturan yang kuat di sana, atau lebih disiplin dibanding dengan anak-anak di CLC. Artinya apa? Artinya ya, ketika anak-anak kita lihat perbandingan aturan-aturan yang ada di sekolah, ya memang di SIKK itu lebih ketat, karena pada akhirnya juga akan ada surat peringatan, akan ada sistem pemanggilan orang tua, dan juga akan ada sistem dikeluarkan dari sekolah pada akhirnya. Dibanding dengan CLC, ya aku rasa semua itu nggak akan ada di CLC, karena pada akhirnya ya CLC untuk melayani siswa, maka hukumannya ataupun aturan yang ada tuh nggak akan seketat itu juga pada akhirnya. Tapi apa yang aku jelasin di sini, satu aku jelasin kenapa kita akan menutup CLC dan memindahkannya atau memusatkannya di SIKK sebagai asrama pusat dari sisi urgency. Tapi yang kedua, aku akan jelasin juga kenapa, gimana dengan nutup CLC ini akan menciptakan keadilan di dunia pendidikan dan nggak ada ketimpangan dari segi materi, fasilitas, tenaga pendidik dan lain-lain pada akhirnya juga. Tapi yang ketiga, aku akan jelasin apa aja interest dari aktor, kenapa ini harus dipenuhi, dan gimana agar cara itu efektif dan sudah dipenuhi pada akhirnya juga. Lalu mari masuk di beban pembuktian saya. Saya rasa saya akan membuktikan beberapa hal. Satu, saya akan buktikan kenapa dengan pendidikan di CLC itu nggak akan eksis dan efektif pada akhirnya juga. Tapi yang kedua, aku akan buktikan kenapa dengan memusatkan CLC atau siswa yang berada di ladang sawit itu di asrama SIKK itu akan lebih banyak manfaatnya pada akhirnya juga. Tapi yang ketiga, aku akan buktikan gimana SIKK itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak di CLC atau di ladang sawit juga pada akhirnya. Mari masuk di poin argumentasi saya yang pertama. Argumen saya yang pertama adalah saya akan bawa soal kenapa ini urgent untuk dilakukan pada akhirnya juga juri. Karena juri lihat sadari, karena anak-anak yang berada di CLC atau di pedalaman ladang sawit itu cenderung gak efektif dan lengkap materi dan fasilitas mereka. Artinya apa? Ya mereka belajar seadanya. Misalnya mereka hanya punya 2 buku atau 10 buku dengan jumlah siswa yang 20 orang dan lain sebagainya. Ya mereka harus berbagi, mereka nggak punya pilihan. Artinya apa? Ya pembelajaran mereka akan efektif karena ya mereka harus berkongsi buku, mereka harus bertukar-tukar dengan teman mereka pada akhirnya, atau mereka harus begitu efektif dalam memanfaatkan waktu pada akhirnya juga ya, karena maka pada akhirnya materi yang mereka dapat juga akan sangat lambat, minim dan lain sebagainya pada akhirnya juga. Artinya ya mereka belajar tapi nggak seformal dan struktur yang berada anak-anak yang ada di SIKK misalnya. Ya mereka cuma belajar ya datang jam 7 dan kembali pulang jam 12, tapi ya mereka belajar dengan seadanya, nggak ada tuntutan bahwa mereka harus belajar seperti ABCDE, memenuhi jadwal yang sudah tersusun dan lain sebagainya. Itu nggak akan ada di CLC. Kenapa ya mereka tuh fleksibilitas juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku rasa ya keamanan dan perlindungan juga akan ada bagi mereka, karena mereka akan dirawat di asrama dan akan ada penaungan atau pengawasan dari konsulat sendiri atau KJRI yang menaungi sekolah Indonesia di Kota Kinabalu pada akhirnya juga. Artinya ya dengan mereka hidup di asrama itu akan memberikan mereka fokus untuk belajar tanpa berpikir bantu orang tua di ladang atau di rumah. Ya karena apa? Ya karena dilihat gimana kalau mereka belajar di ladang, mereka harus memikirkan mereka setelah pulang sekolah harus membantu orang tua mereka di ladang, mereka harus membantu pekerjaan orang tua mereka di rumah dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka udah di SIKK, mereka udah di asrama, dipusatkan di asrama, mereka nggak akan memikirkan semua hal itu, karena ya mereka cuma fokus untuk belajar, mereka cuma fokus untuk gimana padanya untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan supaya mereka bisa lulus dengan baik, karena mereka nggak akan mikirkan soal apapun itu, karena ya itu akan diatur oleh orang tua mereka juga pada akhirnya. Tapi mari masuk di argumentasi saya. Satu, kenapa ini urgensi untuk dilakukan
aku rasa lihat kondisi anak-anak juri saat ini, anak-anak di ladang sawit itu, anak-anak di ladang sawit, gimana cara mereka dalam mengadopsi kurikulum atau pembelajaran di sekolah mereka? Ya, aku rasa dengan materi dan buku itu ada, namun fasilitas pendukung nggak ada, sehingga penerimaan murid akan sulit terhadap pelajaran. Artinya ya mereka belajar namun akan lama atau lambat karena nggak ada fasilitas pendukung, misalnya komputer, meja kursi yang baik atau buku yang cukup mencukupi untuk keseluruhan jumlah mereka pada akhirnya. Tapi kedua, aku akan jelaskan juga, kami akan mengatasi ketidakadilan di dunia pendidikan ini, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial bagi siswa CLC yang ada di ladang sawit sana. Aku rasa ketidakadilan itu datang ketika ada anak yang belajar nyaman, lengkap dan super duper hebat dan mewah dan lain sebagainya, dan ada anak-anak yang belajar dengan sengsara dengan keadaan kondisi yang nggak nyaman, nggak efektif dan nggak efisien dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kenapa pada akhirnya di sini akan terciptanya keadilan. Ya, karena ya mereka juga belajar di ruangan yang nggak nyaman, nggak ada pengarahan yang jelas dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami nggak mau disediakan pada akhirnya juri. Maka kami akan nutup CLC agar ketidakadilan ekonomi dan pendidikan akan segera terselesaikan di sisi kami. Dengan tutup CLC, siswa di ladang itu ya dipindahkan ke SIKK dan mereka akan tinggal di pusat di SIKK agar mereka semua bisa menikmati pendidikan dan proses belajar mengajar yang formal dan baik di SIKK pada akhirnya juga. Artinya apa? Artinya ya ketika siswa dialihkan ke SIKK, maka mereka juga dapat belajar dan menikmati fasilitas lengkap yang ada di SIKK. Artinya ya mereka nggak akan ada ketimpangan materi karena semua rata dan guru pun akan di upgrading juga pada akhirnya. Tapi yang ketiga, kita akan lihat interest dari aktor itu sebenarnya apa sih? Aku rasa mereka adalah siswa yang butuh pendidikan dan dididik secara moral atau membentuk karakter mereka melalui pendidikan formal pada akhirnya juga. Tapi yang kedua, aku rasa juga ya makanya interest mereka adalah untuk gimana supaya mereka dapat layanan pendidikan yang formal. Tapi kenapa ini harus dipenuhi juri? Ya, aku rasa kalau nggak dipenuhi, mereka akan tumbuh dalam dunia yang nggak akan ada kepastian untuk mendidik mereka. Mereka akan hidup dalam dunia yang nggak ada kepastian. Mereka juga nggak akan bisa survive karena mereka nggak punya skill dan juga ilmu pengetahuan dan sebagainya. Gimana caranya? Aku rasa melalui pendidikan formal dan karakter di sekolah akan menjadikan mereka tumbuh dan hidup lebih dalam pelajaran materi yang mereka sudah terima pada akhirnya juga. Dan kami menjelaskan kenapa ini cara efektif, ya karena mereka dapat pembelajaran, mereka dapat mengakses dan melihat dunia luar yang mereka nggak ketahui sebelumnya. Mereka juga punya bekal untuk materi dan karakter sehingga mereka siap di dunia kerja dan selanjutnya juga. Maka kami menjadi tim pro.